Si Abuya yang ngasih, ngewakilin, cuman diomongin. Satu, ini dari saya, ini dari madam, ini dari anak yang di kilo 14. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam nama Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau ngebahas hal THR ya dari majikan saya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saya itu tiap tahun suka dapat hadiah alias THR dari majikan. Nah, jadi tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ini rumah majikan saya seperti ini ya. Jadi majikan saya itu adanya paling atas. Nah, yang di sini yang kiri kanan itu dikontrakin sama orang-orang nih yang ngontrak nih. Ada orang Saudi, ada orang ini yang bawah orang Turki nih. Tapi istrinya Filipin. Kalau yang sana orang Lebanon, Lubnan. Yang ini orang Saudi. Kalau yang bawah diisi sama si janda. Anak majikan yang janda itu tinggalnya di bawah. Nah, ini mobil bawaan majikan saya ya. Ini juga yang ngontrak mobil. Itu juga yang ngontrak nih. Jadi rumah majikan saya itu di sini sebagian dikontrakin ya. Tuh. Jadi ada penghasilan dari kontrakan. Sedangkan majikan saya itu punya rumahnya itu 3. Yang satu di Al-Baha, soalnya dia asli orang Al-Baha. Kedua di Mekah. Nah, ketiga di sini. Mungkin dulunya sempat merantau gitu ya ke sini, berhasil beli rumah, makanya tinggal di kota Jeddah. Sebenarnya aslinya orang Al-Baha. Tomat saya kering teman-teman tuh. Sekarang udah mulai musim panas nih. Jadi kering, nggak kuat. Padahal saya siram tiap hari. Tapi tetap kering, nggak kuat kalau tomat. Karena anginnya udah panas nih. Kalau kemanginya masih subur lah. Walaupun udah walaupun udah musim panas, tapi masih kuat bertahan ini. Soalnya saya siram tiap hari. Kalau tomat udah nggak kuat lah. Nah, oke teman-teman, jadi saya ngebahasnya mau di dalam kamar karena di luar udah mulai musim panas. Jadi sambil nunggu maghrib lah, nunggu buka. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah mandi ya, sudah enak. Sambil nunggu majikan ngasih makan, kita ngelantur dulu lah. Saya mau cerita nih, sekalian mau ngebongkar THR saya ya dari majikan. Nah, jadi teman-teman, saya itu udah 2 tahun ini yang nggak pernah bikin makanan untuk buka. Kalau dulu-dulu sebelum corona, saya itu suka buka ke masjid, buka bersama. Karena di Arab, kalau setiap bulan puasa itu pasti ada buka bersama di masjid. Ada nasinya, ada jusnya, ada airnya, ada kormanya, pokoknya komplit. Saya itu tiap sore ke masjid. Mungkin banyak lah di video teman-teman yang dulu punya YouTube ya, itu suka suka bikin vlog itu lagi buka bersama di masjid. Cuman ke majikan itu saya dulu suka ngomong, madam jangan ngasih makanan karena saya suka buka ke masjid. Yang penting saya itu dikasih waktu setengah jam lagi mau buka, jangan nyuruh. Oh iya katanya, nggak apa-apa, udah kamu pergi katanya. Makanya kadang sejam lagi mau buka atau setengah jam itu majikan itu nggak pernah nyuruh. Jadi nyuruhnya itu habis sholat asar, nyuruh belanja sana sini, selesai baru diem. Saya itu makanya suka keluyuran, ada buka di masjid ini, hari ini di masjid ini, saya itu terus begitu sama teman-teman. Nah, semenjak corona, saya itu majikan itu nanya ke saya, katanya kamu sekarang buka di mana? Kan di masjid nggak ada, katanya sekarang kan corona, nggak boleh buka bersama. Saya buka di rumah, madam. Oh iya, katanya. Udah, kamu nggak usah bikin makanan, nanti setiap mau buka mau saya kasih. Makanya nyampe sekarang majikan saya itu begitu. Kadang untuk sahur suka bareng ya, disatuin sekalian ngasihnya itu untuk sahur sama untuk buka. Ada nasi, ada surba, ada pokoknya segala macam ya, yang menu-menunya itu tiap hari ganti. Jadi nyampe sekarang, mulai dari tahun kemarin. Makanya sekarang aja saya nggak pernah bikin makanan. Sekarang aja saya nungguin dari majikan aja tiap sore gitu. Nah, soal buka ya, kadang kalau sahur juga saya itu
Kalau sahur nggak pasti sih, kadang majikan itu ngasihnya kan telat atau gimana gitu ya kalau untuk sahur. Kalau nggak dibarengin sama untuk buka, saya itu kadang kalau sahur kan suka di luar. Kadang di rumah Kang Iwan, kadang ke restoran gitu ya sahur itu. Jadi pas dia ngebel kadang sayanya udah sahur gitu ya. Madam saya udah sahur. Oh iya udah gitu. Kalau belum sahur baru saya ambil ke atas gitu. Nah sekarang soal majikan saya. Majikan saya itu aslinya sebenarnya bukan orang Jeddah teman-teman, orang Al-Baha, asli orang Al-Baha, marganya aja Gamdi. Cuman dia itu kerja ke sini dulunya itu kerja. Majikan saya itu setahu saya ya PLN. Kalau sekarang kan udah pensiun, udah nggak kerja PLN, cuman bagian kantor. Makanya punya rumahnya aja 3 majikan saya itu. Di Al-Baha 1, di Mekah 1, di sini 1. Nah kalau yang di Al-Baha rumahnya itu villa, nggak dikontrakin di sana, itu kosong. Paling dia kalau pergi ke sana baru gitu ya. Kalau yang di Mekah sejenis istirahatan. Kalau yang di Mekah cuma 1 lantai gitu, nggak tinggi kalau yang di Mekah. Nah kalau yang di Jeddah kan teman-teman tahu sendiri ya, sering masuk ke video saya. Jadi rumahnya itu sebagian dikontrakin ke orang lain. Jadi majikan saya di atas, di Soto. Dibilangnya itu di Soto di sini tuh ya, di paling atas itu. Nah dulu setiap libur panjang, dulu kan di sini tuh kalau sekolah itu libur panjangnya itu sampai 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan. Libur panjangnya itu kalau habis ujian itu libur panjangnya itu 3 bulan, kalau enggak 4 bulan ya. Nah suka pergi ke sana, ke Al-Baha. Bahkan saya aja sering ikut ke sana. Cuman saya itu bukan bawa madam, bawa barang-barang dari sini, kayak selimut, kayak pokoknya macam-macam aja gitu ya, karpet yang dibutuhkan di sana pakai pick up. Jadi saya pergi ke sana bareng sama majikan gitu ya. Majikan 1 mobil, saya 1 mobil. Kalau majikan sama anak-anaknya, si Abu itu sama madam. Kalau saya sendirian ngikutin dari belakang. Cuman di sana saya itu nggak pernah lama di Al-Baha itu, cuman 2 hari, paling 3 hari lah gitu ya. Udah suruh pulang ke Jeddah. Karena apa? Karena di Jeddah nggak ada orang, anak-anaknya kan ikut ke sana semua. Di sini banyak orang ngontrak, berapa rumah yang dikontrakin, 4 rumah. Jadi takut air mati atau listrik atau apa. Jadi saya itu suruh pulang ke Jeddah ke sini. Nah nanti kalau mau pulang lagi baru ngebel ke saya, kamu kesini katanya gitu. Soalnya bawa barang-barang lagi kayak jenis karpet aja, karpet, selimut, bawa barang-barang yang di sana yang kotor-kotor bawa ke Jeddah ke sini. Nanti di sini kan dicuci sama majikan. Jadi seperti itu. Nah, semenjak corona majikan saya aja jarang ke sana, ke Al-Baha. Paling kalau di sana itu cuman seminggu atau 2 minggu. Lagian nggak pernah ngajak saya. Cuman majikan laki aja gitu ya, sama majikan perempuan ke sana itu. Bahkan anak-anaknya juga jarang yang ikut. Nah sekarang cerita soal anaknya. Anaknya majikan saya itu punya anak itu 7. Yang 6 udah nikah, yang 1 belum. Kalau yang 6 kan perempuan, jadi 6 perempuan, 1 laki-laki. Laki-lakinya itu cuma punya 1, nomor 6. Nah yang belum nikah ini yang bujang. Yang belum nikah yang nomor 6. Bahkan nomor 7 aja yang bontot ya, udah nikah karena perempuan. Jadi semua tinggal sama suaminya, nggak di sini. Ada yang di Riyadh, 1 yang di Riyadh, yang di Jeddah berapa biji yang di Jeddah ya, 5 yang di Jeddah mungkin. Nah yang ini janda. Kalau yang janda tinggal sama majikan di sini di rumah. Soalnya apa? Kalau di sini teman-teman ya, kalau udah nikah, jadi laki-laki itu nggak mau tinggal di rumah mertua. Walaupun mertua punya rumah, nggak mau, lebih baik kontrak. Jadi dibawa sama laki-laki, terkecuali pihak laki-laki yang punya rumah. Tuh baru si perempuan tuh dibawa tinggal ke rumah bapaknya, ke rumah orang tua laki-laki itu, baru mau. Orang sini itu begitu kebanyakannya itu. Jadi kalau udah nikah, punya anak perempuan itu udah dibawa sama suaminya, mau tinggal di mana terserah. Karena nggak mau tinggal di rumah mertua si laki-laki itu. Jadi dibawa sama laki-laki. Makanya di sini juga ada yang di Kilo 14, ada yang di Al Jawid, ada yang di Marwah, tapi semua di kota Jeddah. Yang 1 ada di Riyadh. Karena lakinya, suaminya tugas di Riyadh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau soal ngasih THR, saya yang lucu kalau ngasih THR teman-teman.
anak majikan saya itu suka diwakilin ke majikan laki-laki, ke si Abuya. Kalau mau ngasih THR itu mungkin nyuruh ya atau gimana, saya kurang paham. Pokoknya yang ngasih itu majikan laki-laki ke saya, itu nggak dari anaknya, cuman majikan laki itu nyebutin. Nah, seperti ini ya. Sekarang aja saya udah dapet 550 saya itu. Cuman disebutin sama majikan perempuan itu nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman ya. 550 kan lumayan uang Indonesia ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi suka disebutin sama majikan laki itu, ini dari saya katanya, ini dari madam 100, dari istrinya, ini dari anaknya si ini dari si ini dari si ini. Nah ini yang 50 itu tadi kalau nggak salah yang dari Bontot, yang di kilo 14. Nah ini yang belum ngasih tinggal berapa orang ya. Oh yang dari Riyadh tadi itu nggak kesebut, yang dari Riyadh belum ngasih, mungkin belum nyuruh karena sekarang nggak ada di sini sih. Biasanya kan suka kesini bulan puasa di sini, sekarang nggak kesini mungkin gara-gara corona ya. Jadi kan lebih baik diam di rumah gitu di Riyadh, makanya saya belum dapet yang dari Riyadh. Nggak tahu nantinya kalau kesini lebaran dikasih apa enggak ya. Mudah-mudahan aja ngasih. Jadi begitu teman-teman lucunya itu. Jadi bukan dari anaknya satu persatu, bukan. Si Abuya yang ngasih ngewakilin, cuman diomongin satu. Ini dari saya, ini dari madam, ini dari anak yang di kilo 14, ini yang di Al Jawid, ini yang dari Marwah, ini tadi yang Bodoh, ini yang Bontot, yang dari kilo 14 mah yang 50 tadi itu. Kadang saya suka bingung, ini dari siapa-siapa gitu, majikan saya itu lupa gitu. Paling nanti kalau ketemu lebaran di sini saya cuma bilang syukron gitu ke anaknya itu. Itu aja. Tapi alhamdulillahirobbilalamin tiap tahun, cuman nggak pasti. Kadang ada yang nggak ngasih, kayak sekarang kan yang dari Riyadh nggak kesini, jadi nggak ngasih. Tapi alhamdulillah segini aja ya, mudah-mudahan barokah teman-teman. Ini madam kok belum ngebel ya, belum nyuruh ngambil makanan. Jadi seperti itu. Bahkan saya itu dulu itu enak teman-teman, kerja saya itu di sini itu. Karena dulu itu belum punya anak yang janda majikan saya itu. Jadi jarang keluar majikan perempuan itu. Kalau sekarang aja saya itu agak sibuk ya, karena sekolah nganter cucunya yang janda kan punya anak 2. Jadi dibawa sama ibunya ke sini. Dia juga tinggal di sini di rumah bapaknya. Yang kerja di Red Mall. Itu yang kerja di Red Mall itu anak yang kedua. Anak yang kedua, nomor 2. Dia janda, punya anak 2. Dicerai sama suaminya. Dulu mah punya suami di kilo berapa? Di kilo 8. Rumahnya itu, tapi masih di Jeddah, cuman adanya di kilo 8 di Rawabi dulunya itu. Saya sering ke sana. Nah semenjak dicerai sama suaminya, tinggal di sini sama ibunya di rumah yang bawah, dia itu nempatin di situ. Tapi baik karena anaknya itu nggak, kalau nyuruh itu misalkan saya lagi di luar ya, kamu di mana, di mana, misalkan saya bilang lagi di rumah teman, tadi mana, udah katanya halas gitu. Jadi kalau mau pergi aja, kalau mau kerja, kalau pas saya lagi di luar itu dia itu nggak rewel. Misalkan kamu lagi di mana, saya lagi jauh madam, ada apa, saya mau berangkat kerja, oh saya lagi jauh, mungkin tungguin dia 10 menit 15 menit, halas katanya saya mau naik taksi gitu. Jadi kalau daruri, nah terkecuali dia itu mesen. Kalau mesen dari malam, saya besok berangkat jam sekian gitu, saya nggak berani pergi kemana-mana karena kan dia udah mesen. Jadi misalkan di luar jadwal, biasa dia kerja berangkat. Nah kalau sekarang bulan puasa kan kerjanya itu berangkat jam 8 habis maghrib. Pokoknya jam 8 dia itu berangkat, kadang setengah 9, pulangnya itu setengah 3 subuh. Karena nutup toko di sini itu setengah 3 teman-teman, subuh. Jadi saya itu standby di rumah itu jam 8. Mulai dari jam 8 habis buka saya itu nggak kemana-mana, nganterin si janda soalnya gitu. Jadi udah tahu jadwalnya, terkecuali dia berangkat di luar jadwal. Misalkan berangkat jam 7 atau jam berapa gitu ya, baru dia ngebel gitu. Kalau berangkat sesuai dengan jadwal, saya itu nggak usah disuruh, maksudnya nggak usah dibel gitu, saya udah standby di luar gitu. Bahkan pulangnya aja kan rutin jam 3, jam 3, setengah 3. Jadi saya itu udah standby di sana, jam 3 seperempat saya itu udah berangkat, dia pas keluar saya udah ada gitu.
Karena orang sini jarang sih orang sini yang sabar kayak begitu teman-teman, benar. Orang sini itu enggak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu sabar, tahu supir ada di mana gitu, nunggu gimana. Orang sini enggak mau tahu. Makanya saya nemu majikan yang seperti ini itu jarang lah. Makanya saya bertahan gitu. Jadi sabar, majikan itu enggak harus hidupin mobil saya ada di bawah, enggak. Saya kan kadang di rumah teman atau di mana. Nah kalau soal belanja, saya itu suka ditalangin dulu sama saya kalau belanja. Jadi majikan itu tinggal ngomong aja, misalkan mau belanja butuh ayam nih, saya beliin ayam 2 atau 1, udah beliin, yang penting saya pulang bawa ayam gitu, ukuran 10 menit atau berapa menit. Jadi enggak harus ngambil uang dulu ke rumah, enggak. Kalau dulu iya, cuman sekarang ini saya suka ditalangin sama saya biar sayanya nggak ribet gitu, nggak harus pulang dulu. Kadang kan saya lagi di rumah teman atau lagi ngobrol di warung di mana, jadi sekalian belanja untuk majikan, beli ini, saya langsung pulang ke rumah. Jadi itulah teman-teman. Nah seperti itu kerja jadi TKI di Arab Saudi ya teman-teman. Aduh, kadang ada sukanya, kadang ada dukanya. Nah jadi seperti itu. Nah oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.